Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Setelah kalian mempelajari tentang masa kemerdekaan sampai Orde Baru, hari ini kita akan masuk ke masa reformasi. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu tidak apa itu masa reformasi? Dikutip dari Wikipedia, reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Lantas, bagaimana sih lahirnya masa reformasi di Indonesia? Ayo simak video berikut. Pertama, lahirnya gerakan reformasi. Awal mula gerakan reformasi dimulai dengan krisis moneter yang mulai terjadi pada Juli 1997. Dan pada bulan Januari 1998, nilai tukar mata uang Indonesia menurun rupiah yang awalnya memiliki nilai tukar uang 2,5 ribu US dollar menjadi sekitar 17 ribu US dollar. Kondisi ini berdampak pada bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan PHK, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, keadaan semakin berparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di kalangan para penjabat dan pemerintah. Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin melemah dan merosot ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan menjadi semakin besar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di beberapa wilayah Indonesia. Akibat dari kerusuhan-kerusuhan tersebut, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto mendapat banyak tekanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. 4 orang mahasiswa yang sedang demonstrasi tertembak peluru aparat keamanan. Kejadian ini disebut dengan tragedi Trisakti. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi semakin meluas dan mulai menduduki gedung pemerintah, salah satunya gedung MPR dan DPR. Pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR dan DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari presiden dan menyerahkan jabatan pada presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Beralihnya kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Pemerintahan saat itu telah dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Lalu, apa saja yang terjadi di masa kepemimpinan B.J. Habibie? Dan bagaimana dengan kepemimpinan presiden yang lain? Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 terdapat beberapa peristiwa yang terjadi saat kepemimpinan B.J. Habibie, di antaranya sebagai berikut. Sidang Istimewa MPR 1998 tanggal 10 sampai 13 November 1998. MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya mengakomodasi tuntutan reformasi. Berikut hasil 12 tetapan sidang istimewa MPR. Diadakannya pemilu. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilu Minis Legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Merdekanya Timur Timur. Habibie juga menyuruh referendum induk menetapkan masa depan Timur Timur. Tindakan ini menyejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus 1999,
penduduk Timur Timur memilih merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Penghapusan dui fungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di povo rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 dahulu. ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Perkembangan ekonomi. Di bidang ekonomi B.J. Habibie juga melakukan beberapa perubahan. Ia mulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di bawah 10 juta rupiah, membentuk lembaga pembantu dan menyelesaikan masalah utang luar negeri. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyarat IMF. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid. Di bidang politik, membubarkan Departemen Penerangan pada masa Orde Baru. Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk menekang kebebasan pers. Oleh karena itu, Gus Dur menghendaki pembubaran agar kebebasan pers terjamin. Di bidang ekonomi, Indonesia sempat mengalami krisis moneter 1997 sampai 1998. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertugas memperbaiki perekonomian Indonesia. Di bidang militer, menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono. Di bidang hukum, Abdul Rahman Wahid merealisasikan pemisahan THI Polri, menempatkan TNI dan Polri di bawah kekuasaan Presiden langsung. Gus Dur sudah berhasil menindaklanjuti reformasi yang sebelumnya dibuat oleh B.J. Habibie. Kepres ini kemudian diresmikan oleh Abdul Rahman Wahid dengan mengeluarkan Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bunyi Kepres tersebut pasal 2 ayat 1 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan. Di bidang hukum, Abdul Rahman Wahid juga menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua. Konflik antara Presiden Abdul Rahman Wahid dengan DPR diawali dengan kasus Blok 8 dan Brunei 8 yang menyebabkan Gus Dur dinilai melakukan tindakan pidana korupsi. Akibat dari kasus ini, DPR mengeluarkan memorandum, namun memorandum tersebut tidak digubris oleh Gus Dur, sehingga muncullah memorandum selanjutnya. Sampai akhirnya DPR mengusulkan kepada MPR agar melengsarkan Gus Dur dari jabatan sebagai presiden. Langkah DPR tersebut membuat Gus Dur mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR dan MPR. Namun dekret tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang berikut, MPR pun mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan untuk melengsarkan Gus Dur dari posisinya sebagai presiden. Yang berikut, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama di bidang politik. Yang pertama, sistem kepartaian baru. Yang kedua, sistem pemilu yang baru. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang berikut di bidang ekonomi, memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Yang berikut konflik, melakukan darurat militer dan darurat sipil. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bidang politik, Kabinet Indonesia Bersatu berada di dalam dua periode, Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2.
Yang berikut, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. Yang berikut di bidang sosial, adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut dengan BPJS. Pendidikan wajib 12 tahun. Yang berikut di bidang ekonomi, mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pengurangan utang luar negeri, konflik kasus Kenturi, konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia. Yang berikut masa pemerintahan Joko Widodo. Di bidang sosial dan budaya, menaikkan dana desa, pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan ASEAN Games 2018. Kami sembunyikan menaikkan gaji PNS dan pensiun. Bebas visa kunjungan singkat wisata kepada 30 negara. Yang berikut di bidang hukum, sembunyikan masalah pemberantasan korupsi. Menekankan Pers 49 2021 Temni Industri Minuman beralkohol sebagai usaha yang bertumbuh. Kesimpulannya, masa reformasi adalah periode penting yang menandai perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan perbaikan tantangan kehidupan pasca Orde Baru. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.